baina yadayil mar'ah. Itu aslinya nggak begitu kalimatnya. Kalau Gus Yusuf ngerti itu bahasa Arabnya ya. Setelah dipoles, ilmu itu berhenti kalau sudah di hadapan wanita. Itu kalau yang ngomong laki-laki. Kalau yang ngomong Adinda ini gimana? Al ilmu bukan maktuun lagi, munqatiun. Putus. Iza kulta qabiltu. Emang ngerti? Ngerti nggak Bu? Kalau yang pernah nyantri paham ya, kata ibu-ibu ini dulu, gara-gara bapakmu, al ilmu munqatiun, iza kulta qabiltu nikahaha. Jika kamu mengatakan aku terima nikahnya, selesai. Itu pengalaman Gus Yusuf. Ngajinya di rumah saja katanya. Alhamdulillah. Taib, mau ngaji kitab apa kita? Apa? Jangan keras-keras. Kita buka kitab di depan ini ada I'anatut Thalibin. Tapi karena ada kitab tafsir, kita mulai tafsir dulu. Jalalain. Tafsir jalan lain. Ini syarat aja, syarat baca kitab aja. Supaya barokah ikhtitamnya ya. Kitab Jalalain ini tips kalau belajar kitab, pelajari pengarangnya. Siapa sebenarnya pengarang kitab itu? Kitab ini ditulis oleh dua Jalal. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Yang paling masyhur Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti dari kampung Asyut. Itu di mana? Di Magelang. Gak ada di Magelang kampung Asyut. Yang ada orang-orang Ciut. Asyut itu wilayah Mesir. Tuh, kitab dari Mesir nyampe ke Magelang. Canggih gak? Orang Mesir nulis, yang baca orang Magelang. Betul-betul aneh. Saya tuh pengennya orang Magelang nulis, yang baca orang Mesir. Imam Suyuti, beliau itu setelah umur 40, ini bukan untuk ditiru para kiai, para ustadz, para gawagis ya. La tattabi'u. Umur 40 dia sudah enggak mau ngajar. Jadi dia ngajar dari umur 20-an sampai umur 40. Habis itu beliau kerjanya cuma dua. Kawin sama nulis. Nikah sama nulis. Asing gak tuh? Makanya karya beliau lebih banyak dari umurnya. Karyanya sekitar 700 kitab. Yang nulis Imam Suyuti kok saya yang dapat applause. Itulah karomahnya wali-wali Allah zaman dulu. Dia nulis kitab lebih banyak dari umurnya. Karena kalau dihitung umur gak mungkin sampai. Tapi mereka sanggup. Inilah karomat para aulia dari kalangan ulama. Jadi ulama karomahnya bukan jalan di atas air. Bukan masuk air gak mati-mati. Itu lebih canggih wali ikan. Ikan masuk air mati gak? Jadi kalau belajar zikir supaya tahan di air, cemen. Tahu cemen gak? Belajar zikir supaya bisa ngawang, terbang.
lebih hebat burung merpati. Bener? Nggak pernah zikiran, nggak pernah nyantri, bisa terbang. Jadi kalau kita manusia yang normal, yang paling indah itu jalan kaki di bumi. 2 kaki apa 4 kaki? Ya, udah bersyukurlah ya. Nggak usah pakai kayak Superman. Superman itu kurang canggih, kolornya di luar. Suatu kali Imam Suyuti, dia ini agak sulit belajar, terutama belajar matematika. Sama kan kalian? Kalau belajar matematika tuh langsung ingat kawin. Imam Suyuti, dia dengar kalau minum air zam-zam doa mustajab. Maka dia nabung, dia berangkat waktu masih remaja, lalu minum air zam-zam ini khas. Dianjurkan berdiri minum air zam-zam. Habis kita tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, lalu kita jalan ambil air zam-zam, minum berdiri, mengikuti Rasulullah pernah minum berdiri, minum air zam-zam. Apa kata Nabi SAW? Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu dapat jadi wasilah doa dikabulkan apapun yang diniatkan. Jadi kalian nih kalau susah dapat jodoh, belum juga, masih muda juga ya. Minum air zam-zam doa, ya Allah zawijni rajulan salihan mubkiran ajilan ajilan. Ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang soleh. Harusnya ditambahin solihan, qoniyan, atharian. Soleh, suaranya bagus, tapi kere. Pas lagi lapar, suaminya bilang, Neng, kita baca Quran yuk. Mending senengnya ngerti. Kalau baca Quran dapat menghilangkan lapar. Dia bengong aja, Mas, jangan baca Quran, perutku lapar. Imam Suyuti praktekkan itu. Maka dia berdoa, ya Rabb, jadikan ilmu hadisku seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu nggak Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tahu nggak Ibnu Hajar Al-Haytami ya? Ama anak kurang ajar, tahunya? Ya. Ibnu Hajar ada 2, coba diingat-ingat. Ibnu Hajar Al-Haytami, orang Mekah. Yang kedua orang Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 2 ya. Nggih. Taib. Bang Taib. Imam Suyuti kecil, tidak lama habis itu belum ngaji hadis. Kitab seperti ini bisa beliau khatam 5 kali. Sekali baca langsung ingat, biar lebih mantap diulang 2-3 kali. Wow. Tadi saya mulai paham ketika tadi sowan ke Gus Ali, cucu Mbah Dalhar, beliau menghikayatkan mbah kami menghatamkan kitab Al-Um 1 jilid juga ya. Sittina marrah, isyrina marrah. Berapa tadi saya lupa, 20-60. Anggaplah banyak ya. Itulah hafalan kita berubah-ubah. Imam Suyuti meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i dulu saat sakaratul maut, putrinya nangis ya, kayak adik-adik inilah ya. Nangis. Nangisin ayahnya hendak wafat. Wajar ya? Takut ditinggal nanti siapa yang akan menjamin hidupnya. Nih, ini pelajaran bagi kita semua. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai putriku, apa yang engkau takuti? Rumah ini sudah aku khatamkan di dalamnya 4.000 kali Al-Quran.
Imam Syafi'i. Ya